Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh soal tentang gelombang stasioner ujung terikat. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluannya ya, baik merumuskan persamaannya, eh, persamaan simpangan maupun perut dan simpul ya. Kali ini kita akan coba membahas contoh soal secara keseluruhan. Soal pertama, akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan, ini persamaan simpangannya ya. Berarti ini ada sin ya, ini ada kx ya, ini omega t ya, meter. Dari persamaan tersebut, cepat rambat gelombangnya adalah, nah maka ini ya, kalau kita tuliskan ulang persamaan simpangannya seperti ini, pi-nya kita kali masuk ya, supaya lebih jelas seperti ini. Ini kan persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat ya kan. Jadi kalau kita punya persamaan, kalau kita punya soal yang disertai dengan persamaan simpangan, maka kita harus identifikasi dulu persamaan simpangan ini. Apakah ini gelombang stasioner ujung terikat atau ujung bebas? Kan persamaannya berbeda. Nah, tapi kalau ini adalah ujung terikat ya kan. Karena di sini persamaan simpangan ujung terikat kan seperti ini ya. Kita sudah rumuskan bahwa 2A sin Kx cos omega T, di mana 2 sin Kx ini adalah amplitudo dari gelombang stasioner itu kan. Maka di sini cosnya omega T. Nah, di sini kan cos, ini kan omega ini ya. Omega T. Nah, ini kan sudut awal. Sudut fase awal ya. Nah, ini Kx ya kan. Jadi sin itu ada Kx. Nah, maka ini sesuai ya. Maka ini gelombang stasioner ujung terikat. Oke. Kita mau cari cepat rambat gelombangnya dari persamaan simpangan ini. Ini kan bisa kita dapatkan informasi-informasi penting, misalkan di sini 2A ya. 2A sama dengan 0,5 ya kan. Jadi persamaan ini kalau kita kaitkan dengan persamaan ini, persamaan simpangan ini, maka 2A sama dengan 0,5 ya kan. Jadi kita tuliskan 0,5 sama dengan 2A, maka A sama dengan 0,5 bagi 2. Atau ini kalau kita kali 10 per 10, yaitu 5 per 20 atau seperempat ya. Atau 0,25 meter. Jadi ini nilai A-nya ya. Oke, A itu kan kalau di gambar gelombang stasioner adalah dari titik tengah itu titik setimbang ke puncak ya, atau ke lembah. Itu besarnya sama ya, itu A. Oke, kemudian ya, eh, dari sini 0,54 px ini sin kx ya, ini kan berarti k sama dengan 0,4 pi ya kan, atau kita tuliskan kx sama dengan 0,4 px. Ini kan sin kx, ini sin 0,5 px. Maka 0,4 ya, maka 0,4 px sama dengan kx. Kita tuliskan, maka ini hilang ya, x-nya hilang, maka k sama dengan 0,4 pi ya kan. Kemudian omega. Nah, ini omega T ini 10 pi T. Ya, ini sudut awal ya, sudut fase awal. Oke, atau theta 0. Maka omega sama dengan 0,4 pi, ya kan? Ini kan jelas ya. Oke. Persamaan cepat rambat secara umum kan seperti ini ya, yaitu lambda panjang gelombang dibagi dengan periode. Atau ya, karena kita tahu bahwa K bilangan gelombang sama dengan 2 pi per lambda dan omega adalah 2 pi per T, ya kan? 2 pi per T, maka ya lambda bisa kita ganti dengan ini. Ya, yaitu lambda sama dengan ya 2 pi per K. Sedangkan T adalah 2 pi per omega. Kita masukkan ke persamaan ini, maka kita dapatkan V sama dengan omega per K. Jadi lambda ini ya, jadi lambda kita substitusi ke sini, T kita substitusi ke sini. Maka kita dapatkan persamaan V sama dengan omega per K ya. Oke, atau bisa juga kita gunakan persamaan ini, tapi harus dicari dulu lambdanya ya. Dicari lambdanya pakai persamaan ini ya, K-nya kan ada. Kemudian mencari T pakai persamaan ini, omeganya ada ya. Atau bisa langsung kita masukkan lambda dan T, kita ganti, kita kombinasikan persamaan ini, masukkan ke sini. Oke, maka V sama dengan lambda per T atau omega per K. Nah, kita masukkan omeganya adalah 10 pi, ya kan? K-nya adalah 0,4 pi, pi-nya saling menghilangkan, maka 10 per 0,4. Atau ini
Kalau kita kali 10/10 maka jadi 100/4 sama ya. 100/4 adalah 25. Jadi inilah persamaan cepat rambat gelombangnya, 25 meter per sekon. Kesatuannya meter karena memang di sini Y dalam meter, ya maka meter per sekon. Kalau Y dalam sentimeter, maka sentimeter per sekon, ya. Oke, ini jawabannya. Soal berikutnya, seutas tali yang panjangnya 100 cm, ya, direntangkan horizontal, ya. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun, ya, digetarkan naik turun dengan frekuensi 1/8 Hz dan amplitudonya 16 cm. A tadi, ya. Sedangkan ujung lainnya terikat, ya. Berarti ini gelombang stasioner ujung terikat, ya. Ini kan diikat kuat, ya, maka ujungnya tidak bisa naik turun. Salah satu ujungnya terikat, getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat rambat 4,5 cm per sekon. Letak perut keempat dari titik asal getaran adalah, nah ini kita coba gambarkan gelombang stasionernya kira-kira seperti ini. Ujung ini digetarkan naik turun, ya, digetarkan harmonik. Kemudian ini titik pantulnya yang ujung ini diikat kuat, ya, maka akan terbentuk gelombang seperti ini, di mana pada ujung pantul terbentuk duluan simpul, ya kan, karena diikat kuat, ya, maka ujung terikat, maka terbentuk simpul. Oke, kita mau cari, ya, posisi atau letak perut keempat. Nah, dari titik asal getaran, maksudnya untuk menentukan perut keberapa, misalnya perut keempat ini kan dihitung dari titik pantulan, karena gelombang stasioner itu tinjauannya dari titik pantulan. Beda dengan gelombang berjalan. Kalau gelombang berjalan, kita tinjau dari sumber, ya. Kalau gelombang stasioner ini, kita tinjau dari titik pantulan. Maka menghitung perut keempat ini dihitung dari titik pantulan. Ya, jadi ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, dan seterusnya. Kalau perut pertama, ya, perut kedua, perut ketiga, perut keempat. Jadi di sini posisi perut keempat itu, ya. Oke. Tapi di sini kita mau cari posisi perut keempat atau letak perut keempat yang diukur dari atau yang ditinjau dari sumber. Ya, jadi ini yang kita mau cari. Oke. Tapi posisi perut keempatnya dihitung dari titik pantulan. Oke. Kita tulis yang diketahui, ya, bahwa panjang talinya ini, ya, 100 cm. Ini kita tidak perlu ubah ke meter karena memang opsinya di sini dalam cm dan di sini juga cepat rambatnya cm, ya. Maka tidak perlu kita ubah. Frekuensinya ini, amplitudonya ini. Nah, perut keempat, ya, N-nya, N4, ya. Perut keempat. V cepat rambatnya 4,5 cm per sekon. Nah, oke, ini sedangkan hubungan tadi, ya, hubungan antara cepat rambat, gelombang, ya, panjang gelombang dan frekuensi kan lambda F. Tadi kan lambda per T. T kan 1/F, jadi V sama dengan lambda F, ya. Oke. Sekarang, di materi pendahuluan, ya, kita sudah bahas bahwa posisi perut, ya, yang ditinjau dari titik pantulan persamaannya seperti ini. 2N kurang 1, ya, kali lambda per 4. Ini kita sudah bahas, ya, di mana N ini menunjukkan perutnya. Kalau perut pertama N sama dengan 1, perut kedua N sama dengan 2, perut ketiga N sama dengan 3. Oke. Nah, R ini sekali lagi posisi perut yang ditinjau dari titik pantulan. Jadi ini, ya, R. Ini persamaannya. Kita punya panjang tali misalkan L. Yang kita mau cari adalah bukan R, ya kan, tapi adalah posisi perut yang ditinjau dari titik asal getaran. Jadi ini yang kita tinjau, ya, dari sini ke sini, ya. Berapa sih posisi perut keempat ini yang ditinjau dari sini, ya. Nah, maka kalau kita misalkan dari sini ke sini adalah X, maka X adalah L per R. Sorry, L kurang R, ya kan? Jadi kalau kita misalkan dari sini ke sini adalah X, dan X ini yang kita mau cari tentu saja, karena pertanyaannya seperti itu, maka X sama dengan L, ya kan? Secara keseluruhan panjang tali dikurang dengan R. Jadi X yang kita mau cari, ya. Oke, maka untuk mencari X kita cari dulu R, ya kan? L-nya kan sudah ditahu, panjang tali. Maka R persamaannya ini, ya. Oke. Maka kalau kita cari
perut keempat kita masukkan, N-nya sama dengan 4, 2 kali 4, 8, 8 kurang 1, 7. Jadi R sama dengan 7 per 4 lambda. Jadi posisi perut keempat yang ditinjau dari titik pantulan ya adalah 7 per 4 lambda. Jadi R sama dengan 7 per 4 lambda. Ini bisa kita langsung hitung sebenarnya ya. Jadi kita coba lihat dari sini ke sini ya berapa lambda, R ini berapa lambda ya kan. Jadi seperempat lambda ya kan, seperempat lambda, 2 per 4 lambda, 3 per 4 lambda, 4 per 4 lambda, 5 per 4 lambda, 6 per 4 lambda, 7 per 4 lambda. Cocok ya? Jadi R ini terdiri dari 7 per 4 lambda, seperti itu. Bisa pakai persamaan, bisa langsung dihitung. Oke. Oke ini, jadi ini R ya. Nah sekarang kita cari dulu lambda, karena lambda belum diketahui. Satu panjang gelombang berapa nilainya ya? Oke. Untuk mencari lambda, kita di soal diketahui cepat rambat dan frekuensi. Maka kita bisa cari lambdanya, ya kan? Nah, untuk mencari lambda, ya, lambda ini kan adalah V per F, ya kan? V per F. Maka kita lanjutkan di sini, R sama dengan 7 per 4, lambdanya kita ganti V per F, ya kan? 7 per 4, V-nya, cepat rambatnya 4,5, per F per 1/8 itu sama dengan kali 8 ya kan. Oke, maka ini 7 per 4, 4,5 kali 8 adalah 36. Maka ini ya 7 per 4 kali 36, 36 bagi 4 adalah 9, maka 7 kali 9 adalah 63. Jadi R ini atau posisi perut keempat yang ditinjau dari titik pantulan adalah 63 cm. Jadi satuan cm ya. Karena di sini V-nya cm ya kan? Cm per sekon. Nah, jadi lambdanya tadi adalah 36 cm. R-nya posisi perut keempat dari titik pantulan 63 cm. Tapi bukan ini yang kita mau cari. Karena yang ditanyakan pada soal posisi perut keempat yang ditinjau atau yang dihitung dari titik sumber ya dari sini titik asal getaran, maka X yang kita mau cari yaitu L kurang R. Oke, kita cari X, L-nya adalah 100 cm ya, 100 kurang R, R-nya 63 ya, maka X sama dengan ya 37 cm. Jadi inilah posisi perut keempat yang ditinjau dari titik asal getaran. Jadi ini 63, tentu ini adalah 37 ya. Oke, ini hasilnya. Soal berikutnya, seutas tali memiliki panjang 3 meter, salah satu ujung tali ya. Salah satu ujung tali tersebut diikat dan ujung yang lain digetarkan terus-menerus sehingga membentuk gelombang stasioner. Pada tali terbentuk 3 gelombang penuh jika diukur dari ujung yang terikat. Jadi ini ujungnya terikat ya, ujung terikat yang tidak bisa bergerak naik turun. Maka perut ketiga terletak pada jarak, oke, kita coba gambarkan bahwa seutas tali dengan panjang 3 meter, L-nya ini 3 meter ya, digetarkan terus-menerus sehingga membentuk gelombang stasioner. Pada tali terbentuk 3 gelombang penuh. Coba kita hitung ya. Dari sini ya. 1 gelombang, ya kan? 2 gelombang, 3 gelombang. Pas ya. Jadi ini. Jadi terbentuk pola gelombangnya seperti ini. 3 gelombang ya. Atau 3 lambda ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari posisi ya. Maka perut ketiga terletak pada jarak. Nah, jika diukur dari ujung yang terikat, maka perut ketiga terletak pada jarak. Jadi ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga. Nah, yang kita mau cari, yang ditinjau atau yang diukur dari titik dari ujung terikat, berarti dari sini ya, dari titik pantulan. Jadi R yang kita mau cari ya. Nah, maka sama kayak tadi persamaannya ya. Ini kita sudah buktikan tentu saja di materi pendahuluan. Nah, N-nya kita masukkan. N-nya kan 3 ya, perut ketiga. N-nya 3, 2 kali 3, 6, kurang 1, 5. Maka R sama dengan 5 per 4 lambda. Atau kalau kita coba hitung ya secara manual, 1/4 lambda, 2 per 4 lambda, 3 per 4 lambda, 4 per 4 lambda, 5 per 4 lambda. Cocok ya? Jadi R itu terdiri dari 5 per 4 lambda. Oke. Nah, jadi ini juga sama dengan tadi ya, lambdanya belum diketahui. Jadi kita cari dulu lambda ya. Mencari lambda kita bisa menggunakan yang diketahui pada soal bahwa pada soal ya
panjang tali 3 meter tersebut yang digetar-getarkan membentuk gelombang stasioner itu terbentuk 3 gelombang penuh, ya. Ini tadi ya, 1 panjang gelombang, 2 panjang gelombang, 3 panjang gelombang. Artinya L ini sama dengan 3 lambda, ya. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Jadi L sama dengan 3 lambda. Maka lambda adalah L per 3, L-nya ya 3 meter ya, L-nya 3 meter, 3 bagi 3, 1. Jadi satu panjang gelombang ya, jadi satu panjang gelombang jarak dari sini satu bukit dan satu lembah ini, atau satu lembah satu bukit, atau dari simpul ya, dari simpul ini ke simpul ini ya, panjangnya adalah 1 meter, itu 1 lambda ya. Oke, maka R-nya ya 5/4 kali 1, ya kan, 5/4 kali 1 tetap 5/4, yaitu 1,25 meter. Jadi inilah posisi perut ketiga yang dihitung dari titik pantulan ya, atau ujung terikat ini, 1,25 meter. Oke, soal berikutnya. Suatu gelombang memiliki simpangan persamaan ya, memiliki persamaan simpangan ini 4 cos, berarti ini omega T ini ya, sin kx. X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Nah, tentukan cepat rambat gelombang, letak simpul kedua, letak perut ketiga. Oke. Nah, ini kalau kita lihat model persamaan simpangan ini tentu ujung terikat juga ya kan. Karena ini kan ujung terikat kan 2A sin Kx cos omega T. Jadi cos itu terhadap omega T, sin terhadap Kx. Cos terhadap omega T. Cos, nah ini kalau ada T maka di samping ini omega. Kalau ada X maka di sampingnya adalah K. Nah, jadi sesuai kan. Cuma ini hanya diputar saja tapi persamaannya sesuai. Sama ya sebenarnya. Hanya cos omega T dibawa ke depan, sin Kx dibawa ke belakang, tapi intinya sama. Oke. Persamaan simpangannya kan ini ya. Kita tuliskan ulang ini ya. Nah, ini kan tidak punya sudut awal ini ya. Nah, yang kita mau cari cepat rambat gelombang. Oke. Maka agak mirip tadi ini ya dengan soal nomor 1 tadi ya. Dari sini kita bisa dapatkan persamaan omega. Ini kan cos omega T, maka omeganya adalah 100 pi ya kan. Ini kan sin Kx, K-nya adalah 0,1 pi ya kan. Maka V adalah omega per K. Ini persamaan yang kita sudah rumuskan tadi di nomor 1 ya. Omega per K ya, maka 100 bagi 0,1 pi. Pi-nya saling menghilangkan, maka 100 bagi 0,1 itu sama dengan 1000 bagi 1 ya kan, kali 10 per 10 yaitu 1000 bagi 1, hasilnya 1000. Satuannya cm per sekon, karena di sini ya Y dan X dalam sentimeter, T dalam sekon, maka satuannya cm per sekon. Ini cepat rambat gelombang. Nah, bagian B-nya letak simpul kedua. Oke. Nah, kita coba gambarkan ya, kira-kira seperti ini. Simpul kedua, nah, menghitung simpul atau perut keberapa itu dihitung dari ujung terikatnya atau dari titik pantulannya ya kan. Jadi perut pertama, perut kedua. Nah, simpul pertama, simpul kedua. Nah, posisi simpul kedua ini yang kita mau cari, yang tentu saja ditinjau dari titik pantulan ya. Oke. Simpul pertama, simpul kedua. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, jadi R, kita misalkan R. Posisi simpul kedua ini ya terhadap titik pantulan kita misalkan R. R yang kita mau cari untuk bagian B ini ya. Persamaan posisi simpul jika ditinjau dari titik pantulan, persamaannya seperti ini. Ini kita sudah rumuskan juga ya di materi pendahuluan, yaitu 1/2 kali lambda dalam kurung M kurang 1. M ini adalah simpulnya ya. Simpul pertama M sama dengan 1, simpul kedua M sama dengan 2. Nah, simpul kedua M sama dengan 2 kita masukkan, M-nya 2, 2 kurang 1, 1, maka 1/2 lambda. Kita bisa hitung langsung, R ini kan 1/4 lambda, 2/4 lambda, atau 2/4 kan sama dengan 1/2 lambda ya. Jadi pas ya, R adalah 1/2 lambda. Oke, ya, maka kita lambda belum diketahui, cari lambda menggunakan persamaan K, bilangan gelombang. Karena di bilangan gelombang itu ada lambdanya kan, bahwa K sama dengan 2 pi per lambda. Sama 0,1 pi, ya, maka
lambda, pi-nya saling menghilangkan, maka lambda adalah 2 bagi 0,1 atau 20 satuannya cm, karena ini kan cm ya. Jadi ini satu panjang gelombang atau satu lambda ya, panjangnya adalah 20 cm. Oke, maka kita masukkan lambdanya 20, hasilnya 1/2 kali 20 adalah 10 cm. Jadi inilah posisi ya atau letak simpul kedua, yaitu 10 cm. Oke. Bagian C, kita mencari posisi atau letak perut ketiga. Maka di sini ya, perut ketiga adalah perut pertama, perut kedua, perut ketiga. Jadi dihitung dari titik pantulan ya. Oke, 1, 2, 3. Kita misalkan X ya. Nah, X yang kita mau cari. Persamaannya seperti tadi. 2N kurang 1 per lambda, 2N kurang 1 lambda per 4 ya. Jadi N ini adalah perutnya. Perut pertama N sama dengan 1, perut kedua N sama dengan 2, perut ketiga N sama dengan 3. Oke, maka kita masukkan N-nya sama dengan 3 ya. 2 kali 3, 6. Ya, 6 kurang 1, 5. Ya, berarti 5/4 lambda. Oke, atau bisa kita hitung, ya kan? Jadi ini X ini berapa lambda ya? 1/4 lambda, 2/4 lambda, 3/4 lambda, 4/4 lambda, 5/4 lambda. Sesuai ya. Jadi X itu terdiri dari 5/4 lambda. Nah, lambdanya tadi ini 20 cm ya. Maka 5/4 kali 20 ya kan. Jadi ini adalah 20 bagi 4, 5, 5 kali 5, 25 cm. Jadi inilah posisi atau letak perut ketiga yang tentu saja ditinjau dari titik pantulan 25 cm ya.